Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Surya Winata dari kelas SIB 6J dari Universitas Mulia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi berjudul Strategi Optimalisasi Operasional Rantai Pasok. Dalam presentasi ini, saya akan menghubungkan manajemen operasional, manajemen rantai pasok, manajemen proyek, manajemen operasional, serta mengevaluasi kinerja operasional. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, kecepatan, dan kepuasan pelanggan. Baik, kita langsung lanjut saja. Baik, di tujuan presentasi. Tujuan presentasi ini adalah memahami bagaimana manajemen operasi mengubah sumber daya menjadi produk atau jasa memiliki nilai tambah. Selain itu, saya juga akan menjelaskan hubungan manajemen operasi dengan rantai pasok, karena proses produksi tidak hanya bergantung pada kegiatan di dalam perusahaan, tetapi juga pada pemasok, distribusi, informasi, dan pelanggan. Materi yang saya integrasi terdiri dari 4, yaitu yang pertama membahas mengantar manajemen operasi dan rantai pasok. Lalu yang kedua, membahas konsep dasar peran dan strategi manajemen operasi. Lalu yang ketiga, membahas manajemen proyek operasional sebagai alat perbaikan. Yang keempat, evaluasi kinerja operasional. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita dapat memahami bagaimana perusahaan menjalankan operasional secara lebih efektif dan berkelanjutan. Lanjut lagi, gambaran umum materi utama. Pada slide ini menunjukkan alur besar suatu pembahasan. Yang pertama, perusahaan menjalankan manajemen operasi untuk mengubah input manajemen output. Kedua, rantai pasok menghubungkan pemasok, produksi, distribusi, sampai pelanggan. Apabila ada masalah pada proses tersebut, perusahaan memerlukan manajemen proyek operasional untuk membuat perbaikan yang lebih terstruktur. Setelah perbaikan yang dilakukan, perusahaan perlu melakukan evaluasi kinerja untuk mengukur hasilnya. Jadi, alurnya adalah operasi dan rantai pasok menjadi fondasi, proyek menjadi alat perbaikan, dan evaluasi menjadi alat pengukur hasil. Hasil akhirnya adalah peningkatan efisiensi, kualitas, kecepatan, dan kepuasan pelanggan. Kita lanjut lagi. Konsep dasar manajemen operasi. Manajemen operasi adalah proses mengelola sumber daya untuk menghasilkan produk atau jasa melalui proses transformasi. Proses ini dimulai dari input seperti bahan baku, tenaga kerja, mesin, modal, dan informasi. Input tersebut kemudian masuk ke proses produksi, pengolahan, atau pelayanan. Setelah itu, perusahaan menghasilkan output berupa produk, jasa, nilai tambah, dan kepuasan pelanggan. Contohnya, pada usaha makanan, bahan baku seperti tepung, telur, minyak diolah menggunakan tenaga kerja serta peralatan produksi hingga menjadi makanan siap jual. Tujuannya Tujuan akhir ya, bukan hanya menghasilkan produk, tetapi memastikan proses perjalanan efisien, berkualitas, cepat, dan sesuai kebutuhan pelanggan. Lanjut lagi, manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok itu adalah pengolahan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari pemasok hingga pelanggan. Dalam proses ini, supplier menyediakan komponen atau bahan baku, pabrik mengolahnya menjadi produk, distributor menyalurkan produk, lalu pelanggan menjadi pengguna akhir. Selain aliran barang, informasi juga sangat penting. Contoh, informasi permintaan pelanggan, jumlah persediaan, jadwal produksi, dan estimasi pengiriman. Jika rantai pasok dikelola dengan baik, produk dapat tersedia tepat waktu, biaya lebih terkendali, pemborosan berkurang, dan pelanggan lebih puas.
Hubungan manajemen operasi dan rantai pasok. Manajemen operasi dan manajemen rantai pasok saling berkaitan. Manajemen operasi lebih fokus pada pengelolaan proses internal seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan proses produksi. Sedangkan manajemen rantai pasok fokus mengatur aliran material, informasi, dan keuangan dari supplier sampai pelanggan. Contohnya, walaupun perusahaan mempunyai mesin yang baik dan tenaga kerja yang cukup, proses produksi tetap terganggu apabila bahan baku dari supplier terlambat datang. Karena itu, operasi dan rantai pasok perlu berjalan selaras agar perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, kecepatan, dan kepuasan pelanggan. Lanjut lagi, ya. Dari pengolahan operasi menuju optimalisasi kerja. Setelah operasi dan rantai pasok berjalan, perusahaan tetap harus melakukan peningkatan secara berkelanjutan. Disinilah manajemen proyek operasional diperlukan. Manajemen proyek itu membantu perusahaan menjalankan perubahan dengan lebih jelas, mulai dari menentukan masalah, menetapkan target, membagi tanggung jawab, sampai melakukan monitoring. Misalnya, perusahaan ingin mengurangi keterlambatan bahan baku, mempercepat proses produksi, atau memperbaiki sistem persediaan. Semua itu dapat dijalankan melalui proyek perbaikan operasional. Setelah proyek dilakukan, hasilnya perlu dievaluasi melalui indikator kinerja. Jadi, operasi dan rantai pasok menjadi dasar, proyek menjadi penggerak perbaikan, dan evaluasi menjadi pengukur keberhasilan. Terus lagi, slide ini merupakan dari pembahasan integrasi materi. Manajemen operasional itu mengubah input menjadi output yang bernilai. Rantai pasok memastikan barang, informasi, dan sumber daya dapat mengalir dari supplier sampai pelanggan. Saat muncul masalah, manajemen proyek operasional digunakan untuk melakukan perbaikan secara sistematis. Setelah itu, evaluasi kinerja digunakan untuk melihat apakah perbaikan tersebut berhasil meningkatkan proses perusahaan. Jadi, alurnya, operasi menjalankan proses, rantai pasok menghubungkan proses, proyek memperbaiki masalah, dan evaluasi mengukur hasilnya. Tujuan akhirnya adalah terciptanya keunggulan operasional rantai pasok. Baik, di sini ada studi kasus. Studi kasus yang saya gunakan adalah gangguan pasokan komponen Toyota pada tahun 2021. Ya, pada saat itu Toyota harus menyesuaikan rencana produksi global karena terjadi gangguan pasokan komponen dari pemasok di Asia Tenggara, serta keterbatasannya semikonduktor. Operas eee, operasi beberapa pemasok terdampak pandemi COVID-19, sehingga ketersediaan komponen menjadi terbatas. Dampaknya, Toyota perlu mengurangi volume produksi dan beberapa jalur produksi dihentikan sementara. Berdasarkan dari data pada kasus ini, penyesuaian produksi mempengaruhi sekitar 70.000 unit pada September dan sekitar 330.000 unit pada Oktober 2021. Proyeksi produksi tahunan juga turun dari 9,3 menjadi 9 juta unit. Kasus ini menunjukkan bahwa gangguan pada pemasok dapat langsung mempengaruhi produksi, distribusi, ketersediaan produk, dan waktu tunggu pelanggan. Ya, analisis kasus. Jika dianalisis berdasarkan materi yang telah dibahas, akar masalah adalah gangguan operasi pemasok akibat pandemi dan keterbatasannya semikonduktor. Dari sisi operasi rutin, Toyota harus menyesuaikan produksi karena komponen tidak tersedia sesuai rencana. Dari rantai pasok, gangguan pada pemasok di Asia Tenggara terdampak langsung pada aliran komponen menuju pabrik Toyota. Lalu, dari sisi manajemen proyek, Toyota perlu menjelaskan proyek mitigasi resiko, misalnya memperkuat pemasok alternatif, memetakan komponen kritis, dan mempercepat pemulihan pemasok. Dari sisi evaluasi, perusahaan perlu mengukur ketersediaan komponen, ketepatan pengiriman pemasok, jumlah produksi, lead time, dan waktu pemulihan gangguan.
Kesimpulannya, ketahanan rantai pasok sangat penting agar proses produksi tetap berjalan saat terjadinya gangguan global. Rekomendasi solusi berdasarkan analisis tersebut terdapat 5 rekomendasi solusi. Yang pertama, melakukan pemetaan komponen kritis dan risiko pemasok. Tujuannya agar perusahaan mengetahui komponen mana yang paling penting dan pemasok mana yang memiliki resiko. Yang kedua, menggunakan supplier scorecard untuk menilai pemasok berdasarkan indikator seperti ketepatan pengiriman, kualitas, kapasitas, serta kepatuhan. Yang ketiga, menerapkan CPFR dan data real time. Agar informasi permintaan, produksi, dan persediaan dapat disinkronkan dengan pemasok. Keempat, melakukan perbaikan berkala melalui SOP, audit ulang, coaching, dan kontrak layanan yang lebih jelas. Yang kelima, evaluasi hasil dengan membandingkan KPI sebelum dan sesudah perbaikan dilakukan. Dengan solusi tersebut, perusahaan diharapkan mampu mengurangi resiko keterlambatan pasok dan menjaga proses produksi yang lebih stabil. Kita lanjut. Baik, di sini ada sesi tanya jawab. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya jawab ya. Dan saya akan mempersilahkan audiens pertama untuk mengajukan pertanyaan. Baik, Sauban, silahkan bertanya. Permisi, perkenalkan saya Sauban Rahmat. Di sini saya ingin bertanya, menurut Anda lebih baik memilih pemasok dengan harga murah atau pemasok yang harganya lebih stabil? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, pemasok yang stabil itu lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Harga murah memang bisa menekan biaya pembelian, tetapi apabila pemasok sering terlambat atau tidak mampu memenuhi kebutuhan komponen, perusahaan dapat eh, perusahaan dapat mengalami kerugian yang lebih besar. Kerugian tersebut berupa produksi berhenti, waktu tunggu pelanggan yang meningkat, biaya persediaan, keterlambatan, dan kepuasan pelanggan menurun. Karena itu, perusahaan sebaiknya memilih pemasok berdasarkan total kinerja, bukan hanya harga yang paling murah. Apakah sudah terjawab, Sawam? Oke, sudah sangat terjawab jawabannya. Baik, Arifah bisa bertanya. Oke, izin bertanya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Rifa Safanabila. Saya ingin bertanya, menurut Anda indikator apa yang paling penting untuk menilai kinerja pemasok? Terima kasih. Baik, terima kasih. Menurut saya ya, indikator yang paling penting itu adalah ketepatan waktu pengiriman dan ketersediaan komponen. Alasannya, keterlambatan komponen dapat langsung menghentikan atau mengurangi produksi, seperti yang terjadi pada kasus Toyota yang saya jelaskan. Namun, perusahaan juga perlu mempertimbang kualitas, kapasitas, pemasok, komunikasi, serta kemampuan pemasok menghadapi risiko. Jadi, penilaian pemasok tidak boleh hanya berdasarkan satu indikator saja. Apakah sudah terjawab, Arifah? Sudah, dan sangat jelas juga jawaban dari kamu, Sur. Terima kasih. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. Baik, kita lanjut. Oh ya, sebelum itu terima kasih ya kepada kedua audiens atas pertanyaan dari dari diskusi ini. Dapat dilihat bahwa kestabilan pemasok dan evaluasi kinerja merupakan bagian penting dalam menjaga kelancaran rantai pasok. Nah, di kesimpulan ini terdapat 5 poin utama. Yang pertama, manajemen operasi mengubah input menjadi output
yang bernilai melalui proses transformasi. Lalu yang kedua, rantai pasok menghubungi supplier, produksi, distribusi, hingga pelanggan. Yang ketiga, manajemen proyek membantu perusahaan melakukan perbaikan operasional secara terstruktur. Yang keempat, evaluasi kinerja membantu perusahaan mengambil keputusan berdasarkan data, bukan hanya perkiraan. Yang kelima, integrasi seluruh materi dapat meningkatkan efisiensi, kualitas, kecepatan, dan kepuasan pelanggan. Intinya, operasi yang baik perlu dikendalikan, diukur, dan diperbaiki secara berkelanjutan. Baik, dalam referensi yang digunakan dalam presentasi ini berasal dari bahan ajar perkuliahan, buku manajemen operasi, buku manajemen rantai pasok, pedoman manajemen proyek, serta di sumber resmi Toyota terkait kasus yang dibahas. Referensi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan konsep dan menganalisis kasus yang ada. Baik, penutup, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai strategi optimalisasi kinerja operasional rantai pasok. Terima kasih kepada seluruh audiens yang telah mendengar dan berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lauren Wang dari kelas ICP 6A, dan pada kesempatan ini saya akan membawakan materi dengan judul Dari Peramalan Permintaan ke Strategi Rantai Pasok yang Tepat. Pada materi ini saya ingin membahas bagaimana sebuah perusahaan bisa memprediksi kebutuhan pelanggan, lalu mengubah hasil prediksinya menjadi keputusan yang tepat dalam persediaan, produksi, pembelian bahan baku, hingga distribusi produk. Nah, menurut saya topik ini tuh penting. Kenapa? Karena dalam rantai pasok, perusahaan itu nggak cukup cuman mampu membuat produk aja, tetapi perusahaan itu juga harus memastikan produk tersedia dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan kualitas yang tetap terjaga dan juga biaya yang efisien. Nah, setelah mengikuti webinar ini, saya harapkan kita tuh bisa memahami beberapa hal. Yang pertama, bisa memahami betapa pentingnya peramalan permintaan dalam mendukung perencanaan rantai pasok. Yang kedua, dapat mengetahui hubungan antara hasil peramalan permintaan dengan keputusan persediaan, produksi, dan juga distribusi. Yang ketiga juga memahami resiko apabila perusahaan melakukan peramalan yang kurang tepat. Misalnya apabila prediksi permintaannya itu terlalu rendah atau perusahaan dapat mengalami kekurangan stok. Sebaliknya apabila prediksinya terlalu tinggi, perusahaan dapat mengalami penumpukan barang dan juga biaya penyimpanannya meningkat. Keempat, kita juga bisa melihat bagaimana strategi rantai pasok yang tepat bisa membantu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih efisien. Dan yang terakhir, kita bisa membahas contoh penerapan melalui studi kasus toko karya bakery. Nah, secara umum materi ini tuh punya alur yang saling berhubungan. Kita bakal mulai dari data penjualan dan kondisi pasar. Data tersebut tuh bakal dipakai untuk melakukan peramalan permintaan. Nah, setelah perusahaan mengetahui perkiraan kebutuhan pasar, perusahaan itu bisa melakukan perencanaan operasional kayak mengatur kapasitas produksi, jumlah persediaan, kebutuhan bahan baku, dan juga jadwal distribusinya. Nah, selanjutnya itu perusahaan tuh bisa menentukan strategi rantai pasok yang paling sesuai, apakah nantinya lebih berfokus pada efisiensi biaya atau lebih berfokus pada kecepatan dan fleksibilitas. Intinya materi ini tuh adalah bagaimana data pasar itu bisa diterjemahkan menjadi tindakan nyata dalam rantai pasok. Nah, tahapan awal dalam peramalan itu adalah memahami data penjualan dan juga kondisi pasar. Data penjualan itu adalah informasi mengenai transaksi yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, misalnya data penjualan harian, mingguan, ataupun bulanan.
Nah, data ini tuh penting banget karena dapat menunjukkan pola permintaan pelanggan. Contoh, misalnya minimarket itu dapat melihat bahwa penjualan sirup, biskuit kaleng, dan juga bahan makanan tertentu itu meningkat menjelang bulan-bulan Ramadan. Bahkan pada kondisi-kondisi tertentu, peningkatan tersebut bisa mencapai beberapa kali lipat dibandingkan bulan-bulan biasanya. Nah, selain data historis juga, perusahaan itu perlu memperhatikan faktor eksternal. Nah, faktor-faktor tersebut itu bisa berupa kondisi ekonomi, promosi, tren produk, kegiatan pesaing, dan juga perubahan musim serta perubahan perilaku konsumen. Nah, tujuan dari pengumpulan data ini apa sih? Nah, pengumpulan data ini adalah agar perusahaan itu memiliki dasar informasi yang valid sebelum membuat keputusan. Apabila data yang digunakan itu tidak lengkap dan tidak akurat, maka hasil ramalan juga bisa berisiko tidak tepat. Karena itu, sebelum meramal, perusahaan harus memastikan data penjualan yang digunakan bersih, relevan, dan juga sesuai dengan kondisi pasar pada saat ini. Nah, setelah datanya sudah tersedia, tahap berikutnya adalah melakukan peramalan permintaan. Peramalan permintaan adalah proses memperkirakan jumlah dan waktu kebutuhan pada masa mendatang. Nah, peramalannya itu bisa dilakukan menggunakan metode kuantitatif seperti perhitungan statistik dari data penjualan sebelumnya, atau juga metode kualitatif seperti pendapat ahli atau survei pelanggan. Nah, namun perlu kita pahami juga kalau hasil peramalan itu nggak selalu 100% tepat. Tujuan utama peramalan itu bukan menghilangkan kesalahan, tapi untuk meminimalisir tingkat kesalahan atau error. Nah, dalam peramalan itu ada 3 hal penting. Yang pertama, peramalan untuk kelompok produk biasanya itu lebih akurat dibandingkan peramalan untuk satu produk yang sangat spesifik. Yang kedua, semakin panjang periode ramalan, biasanya tingkat ketidakpastian itu semakin tinggi. Yang ketiga, hasil peramalan itu perlu diperbarui secara berkala supaya tetap sesuai dengan perubahan kondisi pasar. Nah, ambil contoh, sebuah pabrik konveksi menggunakan data penjualan tahun sebelumnya untuk memperkirakan kebutuhan pakaian hangat sebelum musim hujan. Nah, berdasarkan hasil tersebut, perusahaan itu dapat menyiapkan produksi lebih awal agar produk tersedia saat permintaannya meningkat. Nah, hasil peramalan tuh nggak selalu berhenti dari angka aja. Hasil tersebut itu harus diterjemahkan menjadi keputusan yang operasional. Nah, keputusan pertama itu adalah kapasitas. Perusahaan perlu mengetahui kemampuan maksimal mesin, tenaga kerja, dan juga fasilitas produksi supaya nggak terjadi hambatan atau bottleneck. Nah, keputusan yang kedua itu adalah produksi. Berdasarkan perkiraan permintaan, perusahaan itu dapat menyusun jadwal produksi yang lebih terarah. Dengan begitu, perusahaan itu nggak perlu memproduksi terlalu sedikit ataupun terlalu banyak. Nah, keputusan yang ketiga itu adalah persediaan. Perusahaan tuh perlu eh, perusahaan yang disimpan itu termasuk stok, pengaman atau satu stok, itu diperlukan untuk mengantisipasi permintaan yang mendadak meningkat atau keterlambatan bahan baku dari pemasok. Selain itu juga kualitas itu juga harus dijaga. Produk yang tidak sesuai standar dapat menyebabkan pengembalian barang atau refund, keluhan pelanggan, dan juga pemborosan biaya. Nah, contohnya restoran cepat saji itu bisa menambah staf dan stok ayam goreng cuman pada jam makan siang karena permintaan tuh biasanya meningkat. Sementara itu, perusahaan logistik harus menggunakan kendaraan pendingin supaya produk seperti es krim itu nggak rusak selama proses pengiriman. Nah, setelah perusahaan memahami pola permintaan dan juga sudah menyiapkan operasionalnya nih, perusahaan tuh perlu memilih strategi rantai pasok yang sesuai. Strategi pertama itu efisiensi supply chain atau strategi layanan. Nah, strategi ini tuh berfokus pada efisiensi biaya, pengurangan pemborosan, dan pengelolaan persediaan secara hemat. Dan yang kedua tuh ada responsive supply chain atau bisa kita sebut strategi agile. Strategi ini tuh lebih menekankan kecepatan fleksibilitas dan juga kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar.
Nah, strategi ini tuh cocok banget untuk produk yang punya permintaan yang nggak stabil, kayak gadget terbaru, produk fashion, ataupun produk musiman. Nah, sementara eh, efisien supply chain itu ataupun segilian tuh lebih cocok dipakai buat produk-produk yang permintaannya tuh relatif stabil, kayak beras, sabun, atau kebutuhan sehari-hari. Nah, buat memahami aktivitas rantai pasok tuh kita perlu menggunakan yang namanya model skor atau SLR. Nah, yang pertama tuh ada plan, yaitu menyusun rencana berdasarkan hasil peramalan. Yang kedua tuh ada source, yaitu memperoleh bahan baku dari pemasok. Yang ketiga ada make, yaitu proses produksi barang. Yang keempat ada deliver, yaitu mendistribusikan produk kepada pelanggan. Dan yang terakhir, yang kelima ada return, yaitu untuk menangani pengembalian produk atau produk-produk yang bermasalah. Nah, contohnya itu perusahaan smartphone harus lebih responsif dalam proses distribusi supaya produk bisa segera sampai ke pasar. Sementara perusahaan semen itu bisa lebih fokus ke efisiensi sumber bahan baku dan juga proses produksi supaya biayanya tetap rendah. Ini menunjukkan hubungan langsung antara hasil peramalan dan juga strategi rantai pasok. Apabila permintaannya itu stabil, perusahaan itu bisa merencanakan produksi dan juga persediaan dengan lebih pasti. Nah, di dalam kondisi ini juga strategi layanan itu bisa lebih efisien dan lebih sesuai digunakan. Nah, tapi kalau permintaan yang meningkat, perusahaan itu perlu menambah kapasitas produksi, bahan baku atau tenaga kerja. Dan dalam kondisi yang seperti ini juga, perusahaan itu harus lebih responsif. Nah, kalau permintaan yang nggak stabil, perusahaan tuh perlu memperbarui data secara lebih rutin dan juga memiliki sistem yang lebih fleksibel. Strategi agile tuh lebih relevan karena perusahaan harus cepat menyesuaikan diri. Sedangkan untuk produk-produk musiman, perusahaan tuh bisa menggabungkan strategi layanan dan juga responsif. Perusahaan tuh bisa tetap menjaga efisiensi pada periode normal, tapi meningkatkan fleksibilitas saat masuki periode permintaan. Nah, jadi peramalan menjawab pertanyaan, berapa kebutuhan pelanggan? Sedangkan strategi rantai pasok menjawab pertanyaan, bagaimana kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan biaya, mutu, dan juga waktu yang tepat. Nah, baik selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus pada toko karya bakery di Kecamatan Bogor. Permasalahan utama pada usaha bakery ini tuh menjaga ketersediaan bahan baku dan bahan baku harus cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi, namun tidak boleh terlalu berlebihan karena beberapa bahan tuh punya masa penyimpanan yang terbatas. Nah, bahan baku yang diprediksi itu meliputi tepung terigu, tepung susu, mentega, telur, gula, baking powder, ragi, dan juga garam. Nah, dalam studi tersebut tuh metode yang digunakan adalah single cooking average. Metode ini tuh menggunakan rata-rata dalam permintaan pada beberapa periode sebelumnya supaya dapat memperkirakan kebutuhan pada periode-periode berikutnya. Nah, salah satu hasilnya itu menunjukkan kalau kebutuhan tepung terigu pada periode berikutnya diprediksi sebesar 730 pieces dengan nilai MAPE sebesar 5,19%. MAPE adalah ukuran untuk melihat tingkat kesalahan rata-rata dalam peramalan. Nah, nilai tersebut tuh menunjukkan bahwa hasil prediksi memiliki perbedaan rata-rata sekitar 5,19% dari data aktual pada studi tersebut. Nah, dengan adanya hasil peramalan kayak gini, toko karya bakery itu bisa memiliki dasar yang lebih jelas untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku dan jumlah produksi roti. Kalau studi kasus pada karya bakery dianalisis menggunakan model SLR, maka bisa kita lihat ya hubungan antara peramalan dan aktivitas rantai pasoknya. Pada tahap plan, itu data permintaannya digunakan untuk memperkirakan kebutuhan bahan baku dan juga rencana-rencana produksi. Nah, pada tahap source, bakery melakukan pemesanan tepung telur, mentega, dan juga bahan-bahan lain kepada pemasok sesuai kebutuhan yang telah diprediksi. Pada tahap make, proses produksi roti itu bisa dilakukan berdasarkan kapasitas tenaga kerja, peralatan, dan juga jadwal produksi yang sudah ditentukan. Pada tahap deliver, produk roti dijual langsung kepada pelanggan atau dikirim kepada pelanggan apabila terdapat pesanan.
Terakhir, pada tahap return, produk yang nggak terjual, rusak atau nggak sesuai standar dapat dievaluasi untuk mengurangi pemborosan pada periode-periode berikutnya. Nah, dari analisis ini bisa kita simpulkan bahwa hasil peramalan harus diterjemahkan kembali menjadi keputusan nyata, bukan hanya disimpan sebagai data atau angka. Peramalan yang baik itu harus membantu perusahaan membeli bahan dengan tepat, memproduksi sesuai kebutuhan, dan juga mengurangi risiko produk supaya eh, produk-produk yang tidak terjual ini berkurang. Kemudian terdapat juga rekomendasi solusi untuk eh, karya bakery. Nah, berdasarkan studi kasus yang tadi kita bahas, terdapat beberapa rekomendasi yang bisa kita terapkan ke karya bakery. Yang pertama itu menerapkan rolling forecast. Nah, rolling forecast itu perbarui hasil peramalan secara rutin. Misalnya setiap minggu. Nah, hal ini tuh penting kenapa? Karena permintaan roti itu bisa berubah dengan cepat. Nah, yang kedua itu kita harus membedakan bahan baku yang permintaannya stabil atau enggak stabil. Contohnya, tepung terigu itu mungkin lebih stabil dibandingkan bahan khusus untuk produk produksi atau produk-produk musiman. Nah, yang ketiga, menggunakan strategi layout untuk bahan baku utama agar pembelian itu nggak terlalu berlebihan dan biaya penyimpanan itu bisa dikendalikan. Yang keempat, menggunakan strategi responsif untuk produk promosi, produk musiman, atau produk yang permintaannya berubah lebih cepat. Yang kelima atau yang terakhir itu perusahaan perlu memantau indikator pengendalian seperti nilai MAPE, frekuensi stok habis, dan juga jumlah produk yang tidak terjual, serta juga keluhan-keluhan pelanggan. Dan mutu-mutu produk itu harus tetap dijaga melalui ketersediaan bahan yang tepat dan proses produksi yang juga konsisten. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Sebelum saya masuk ke kesimpulan, saya akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, saya harap dapat mengangkat tangan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, Andina Swazalia, silakan pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Andina Zuazalia dengan NIM 2313021. Jadi pertanyaannya itu apakah usaha kecil seperti toko roti atau warung makan juga perlu melakukan peramalan permintaan? Baik, Andina Swazalia, saya ulang kembali ya pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya, apakah usaha kecil kayak toko roti atau enggak warung-warung makan tuh perlu melakukan peramalan permintaan itu? Benar. Ya baik, jadi menurut saya usaha kecil tuh perlu juga melakukan peramalan. Walaupun ya caranya sederhana, misalnya tuh kayak mencatat penjualan harian, melihat produk yang paling laku atau enggak membandingkan penjualan pada hari-hari biasa dengan akhir pekan. Nah, catatan sederhana itu sudah bisa bantu banget pemilik usaha untuk menentukan stok dan juga jumlah produksi nantinya. Nah, apakah jawabannya sudah menjawab? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah puas, terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, Gremeti Mantoro. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gray Melvin Imantoro dengan NIM 2313004 dari kelas SIB 6A. Saya mau bertanya, kenapa peramalan biasanya tidak dapat selalu tepat 100%? Nah, baik. Tadi pertanyaannya kenapa peramalan itu nggak selalu tepat 100%? Iya betul. Nah, jadi peramalan itu kan nggak selalu tepat 100% itu karena
kondisi pasar itu kan bisa berubah ya sewaktu-waktu. Nah, perubahan tersebut itu bisa dipengaruhi dari promosi dan konsumen, cuaca juga bisa, daya beli masyarakat, tindakan pesaing, atau kejadian-kejadian yang nggak bisa kita prediksi. Nah, makanya itu perusahaan tuh perlu banget memperbarui data dan juga hasil peramalan secara berkala supaya keputusan yang diambil itu bisa tetap relevan. Nah, apakah jawabannya menjawab pertanyaan dari Kalimantan? Iya, sudah menjawab. Terima kasih. Saya tutup Q&A-nya dan saya akan lanjut ke kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, peramalan permintaan itu membantu perusahaan memperkirakan kebutuhan pelanggan pada masa mendatang. Hasil peramalannya kemudian digunakan untuk mengatur kapasitas, jadwal produksi, dan juga kebutuhan bahan baku dan juga jumlah persediaan. Nah, selain itu juga manajemen itu tetap diperlukan supaya produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Strategi rantai pasok itu juga menentukan bagaimana perusahaan bisa mengelola pemasok, proses produksi, distribusi, hingga penanganan produksi yang bermasalah. Nah, dengan mengintegrasikan peramalan permintaan dan strategi rantai pasok, perusahaan bisa menyediakan produk dengan jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan juga kualitas yang terjaga, serta biaya yang lebih efisien. Nah, materi presentasi ini saya susun berdasarkan materi-materi perkuliahan manajemen rantai pasok, khususnya juga mengenai peramalan, manajemen mutu, dan juga strategi rantai pasok. Dan saya juga menyertakan jurnal studi kasus prediksi stok bahan baku pada karya bakery. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Dan terima kasih sudah berpartisipasi dalam webinar pada hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam untuk Bapak Nanda dan teman-teman audiens saya. Sebelum memulai materi, saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Putra Bedana Remaja dengan NIM 2313033 dari kelas SIB 6A. Nah, pada kesempatan ini saya akan membawakan presentasi dengan judul Menyeimbangkan Efisiensi Persediaan dan Ketahanan Rantai Pasok dalam Menghadapi Risiko Gangguan. Nah, eh, kita lanjut ke slide kedua. Sebelum membahas tujuan presentasi, saya akan membahas kenapa topik ini penting. Nah, topik ini penting karena dalam kegiatan bisnis, perusahaan tidak hanya dituntut untuk bekerja secara cepat dan hemat biaya. Perusahaan juga harus mampu menjaga kegiatan operasionalnya ketika menghadapi berbagai gangguan, misalnya keterlambatan pemasok, kelangkaan bahan baku, gangguan transportasi, perubahan permintaan pelanggan, maupun masalah produksi di dalam perusahaan. Nah, melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan hubungan antara sistem produksi, manajemen persediaan, metode JIT, manajemen risiko rantai pasok, dan ketahanan rantai pasok. Di akhir pembahasan, saya juga akan mengaitkannya dengan studi kasus gangguan pasokan chip semikonduktor pada Toyota. Nah, saya di sini langsung menjelaskan tujuan presentasi saya. Tujuan dari presentasi ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama, memahami hubungan antara sistem produksi, manajemen persediaan, just in time, dan manajemen risiko rantai pasok. Nah, yang kedua, menjelaskan dampak persediaan yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah terhadap biaya perusahaan, proses produksi, dan pelayan pelanggan. Nah, yang ketiga, itu ada mengidentifikasi resiko rantai pasok yang dapat berasal dari pemasok, proses internal perusahaan maupun perubahan yang terjadi di pasar. Yang keempat, memahami bahwa perusahaan perlu menjaga keseimbangan antara efisiensi biaya dengan kemampuan bertahan ketika terjadi gangguan.
Dan yang terakhir, yang kelima, menganalisis studi kasus Toyota untuk melihat bagaimana gangguan pasokan komponen dapat berdampak pada proses produksi perusahaan berskala global. Jadi, inti dari presentasi ini adalah bahwa perusahaan tidak cukup hanya berfokus pada biaya yang murah. Perusahaan juga perlu memastikan bahwa operasi tetap berjalan ketika kondisi tidak sesuai dengan rencana. Lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, ini ada peta hubungan materi. Sebelum masuk ke pembahasan utama, pada slide ini dapat dilihat alur hubungan antar materi. Pembahasan dimulai dari sistem produksi. Sistem produksi membutuhkan berbagai input, seperti bahan baku, tenaga kerja, teknologi, modal, dan informasi. Semua input tersebut harus tersedia agar perusahaan dapat menghasilkan produk atau jasa. Nah, selanjutnya, agar bahan dan produk tersedia pada waktu yang tepat, perusahaan membutuhkan manajemen persediaan. Persediaan berfungsi sebagai penopang kegiatan produksi dan pelayanan pelanggan. Setelah itu, perusahaan dapat menggunakan pendekatan JIT untuk membuat persediaan lebih efisien. Prinsipnya adalah bahan datang tepat saat dibutuhkan, sehingga perusahaan tidak perlu menyimpan stok terlalu banyak di gudang. Namun, JIT juga mempunyai kelemahan. Jika pemasok terlambat, transportasi terganggu, atau bahan menjadi langka, produksi bisa langsung terdampak karena stok yang tersedia sangat terbatas. Karena itu, perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko rantai pasok dan membangun ketahanan rantai pasok. Dari hubungan tersebut, muncul konsep yang dalam presentasi ini disebut JIT, adaptif. Artinya, perusahaan tetap menerapkan prinsip efisiensi JIT, tetapi tidak mengabaikan risiko. Perusahaan tetap menjaga stok tetap ramping, namun menyediakan pelindungan untuk bahan baku atau komponen yang paling kritis. Oke, kita lanjut ke slide keempat. Nah, sistem produksi adalah proses mengubah berbagai sumber daya menjadi produk atau jasa yang memiliki nilai tambah bagi pelanggan. Dalam sistem produksi, terdapat beberapa input sistem utama. Yang pertama adalah bahan baku, yaitu material yang digunakan untuk menghasilkan produk. Kedua adalah tenaga kerja, yaitu sumber daya manusia yang menjalankan proses operasional. Yang ketiga adalah mesin dan teknologi yang membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih konsisten. Selain itu, perusahaan juga memerlukan modal dan informasi. Seluruh input tersebut masuk ke dalam proses transformasi. Proses transformasi dapat berupa pengolahan bahan, perakitan, pengendalian kualitas, pengemasan, hingga distribusi. Hasil akhirnya adalah output. Output dapat berupa produk fisik, layanan jasa, dan nilai tambah bagi pelanggan. Sebagai contoh, pada industri otomotif, perusahaan memerlukan budget, ban, mesin, chip, semikonduktor, tenaga kerja, mesin perakitan, teknologi, serta informasi permintaan konsumen. Semua komponen tersebut dirakit menjadi kendaraan. Karena itu, sistem produksi tidak bisa dipisahkan dari pengelolaan persediaan dan rantai pasok. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini slide kelima, manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah kegiatan merencanakan mengendalikan dan mengawasi stok bahan baku, barang dalam proses, serta produk jadi agar kegiatan operasional dapat berjalan lancar. Nah, tujuan utama manajemen persediaan adalah memastikan bahwa tersedia saat dibutuhkan. Persediaan juga berfungsi untuk mencegah produksi berhenti, memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu, mengantisipasi keterlambatan pasokan, dan menjaga stabilitas operasional perusahaan. Namun, persediaan harus dikelola secara seimbang. Apabila persediaan terlalu banyak, perusahaan akan menghadapi beberapa masalah. Yang pertama, ada biaya penyimpanan meningkat, karena perusahaan membutuhkan gudang, tenaga kerja, sistem pencatatan, dan pengamanan stok. Yang kedua, modal perusahaan tertahan di gudang karena uang telah digunakan untuk membeli bahan atau barang yang belum tentu langsung terjual. Nah, yang ketiga itu ada barang beresiko rusak, kadaluarsa atau tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi, manajemen persediaan bukan berarti menyimpan stok sebanyak mungkin,
tetapi menentukan jumlah persediaan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, pola permintaan, waktu pengiriman, serta tingkat risiko pasukan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini materi just in time. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi persediaan adalah just in time atau JIT. JIT adalah sistem pengadaan bahan baku dan pengaturan produksi yang dilakukan tepat pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Dengan pendekatan ini, perusahaan berusaha mengurangi bahan yang terlalu lama tersimpan di gudang. Tujuan JIT adalah mengurangi persediaan yang menumpuk, menekan biaya penyimpanan, mengurangi pemborosan, mempercepat aliran bahan menuju produksi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini masih just in time. Nah, walau JIT memiliki banyak manfaat, sistem ini juga memiliki keterbatasan. Nah, keterbatasan utama JIT adalah tingginya ketergantungan perusahaan terhadap kelancaran pasokan. Karena persediaan dibuat ramping, perusahaan hanya memiliki sedikit cadangan ketika terjadi gangguan. Contohnya, apabila pemasok terlambat mengirim bahan tersebut tidak tersedia ketika proses produksi membutuhkannya. Akibatnya, produksi dapat tertunda atau berhenti. Kemudian, apabila terjadi gangguan transportasi seperti jalan tertutup, keterlambatan kapal, gangguan logistik, atau cuaca ekstrim, pengiriman bahan dapat tertunda. Dalam sistem JIT, keterlambatan kecil saja dapat berdampak besar karena persediaan cadangan terbatas. Resiko juga meningkat apabila perusahaan hanya bergantung pada satu pemasok. Jika pemasok tersebut mengalami gangguan, perusahaan tidak memiliki pilihan lain untuk mendapatkan bahan. Nah, karena itu penerapan JIT harus disertai strategi pengelolaan resiko. Perusahaan tetap dapat menjaga biaya persediaan tetap rendah, tetapi perlu mengidentifikasi komponen mana yang membutuhkan perlindungan khusus. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk menghadapi berbagai gangguan tersebut, perusahaan perlu menerapkan manajemen risiko rantai pasok. Manajemen risiko rantai pasok adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, menilai, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat aliran barang, informasi, dan keuangan dalam rantai pasok. Nah, risiko pertama adalah risiko hulu atau risiko dari pemasok. Contohnya adalah keterlambatan bahan baku, kualitas bahan yang tidak sesuai, kelangkaan komponen, kenaikan harga, dan ketergantungan kepada satu pemasok. Nah, ada yang resiko kedua adalah resiko internal atau resiko dari dalam perusahaan. Misalnya kerusakan mesin, cacat produk, kapasitas produksi yang terbatas, kekurangan tenaga kerja, dan kesalahan penjadwalan produksi. Nah, yang ketiga adalah resiko hilir atau resiko dari pasar dan pelanggan. Contohnya perubahan permintaan, kesalahan peramalan, keterlambatan distribusi, perubahan tren konsumen, dan penurunan daya beli. Nah, manajemen risiko diperlukan karena gangguan pada satu bagian rantai pasok dapat mempengaruhi bagian lain. Jadi, tujuan manajemen risiko adalah mengurangi kemungkinan gangguan sekaligus mengurangi dampak gangguan terhadap biaya, kualitas produksi, dan kepuasan pelanggan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah tahapan manajemen risiko. Tahap pertama adalah identifikasi risiko. Nah, tahap ini tuh perusahaan menentukan gangguan apa saja yang mungkin terjadi. Terus yang kedua ada analisis risiko. Perusahaan menilai kemungkinan risiko tersebut terjadi dan seberapa besar dampak terhadap operasional. Yang ketiga ada penentuan prioritas risiko. Nah, penentuan prioritas risiko itu tidak semua risiko memiliki tingkat urgensi yang sama. Risiko yang sering terjadi dan berdampak besar harus diprioritaskan untuk ditangani terlebih dahulu. Nah, yang tahap keempat ada mitigasi risiko. Mitigasi berarti tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi dampak risiko. Terus yang kelima ada monitoring dan evaluasi. Kondisi rantai pasok dapat berubah kapan saja sehingga perusahaan harus terus memantau kondisi pemasok, stok bahan, jadwal pengiriman,
serta perubahan permintaan pelanggan. Kita lanjut ke slide berikutnya, ada ketahanan rantai pasok. Nah, setelah risiko diidentifikasi dan dikelola, perusahaan perlu membangun ketahanan rantai pasok. Ketahanan rantai pasok adalah kemampuan perusahaan untuk tetap beroperasi, merespon gangguan, dan pulih setelah terjadi masalah. Perusahaan yang hanya berorientasi pada efisiensi biasanya berusaha menekan biaya sebanyak mungkin. Nah, strategi tersebut memang dapat menghasilkan biaya yang lebih rendah dalam kondisi normal. Namun, ketika terjadi gangguan, perusahaan dapat menjadi sangat rentan. Sebaliknya, perusahaan yang memperhatikan ketahanan akan memiliki safety stock untuk komponen penting, pemasok alternatif, sistem informasi yang lebih baik, dan rencana produksi yang fleksibel. Nah, beberapa indikator untuk menilai ketahanan rantai pasok antara lain ketepatan waktu pengiriman, ketersediaan produk, biaya persediaan, kualitas produk, kepuasan pelanggan, dan kecepatan pemilihan ketika terjadi gangguan. Nah, dalam konteks ini, JIT adaptif menjadi pendekatan yang relevan. JIT adaptif tetap menjaga efisiensi persediaan, tetapi memberikan cadangan dan alternatif bagi komponen yang risikonya tinggi. Lanjut kita ke slide berikutnya. Nah, sistem produksi membutuhkan bahan baku, tenaga kerja, teknologi, modal, dan informasi agar dapat menghasilkan produk. Manajemen persediaan berperan menjaga agar bahan dan produk tersedia sehingga proses produksi tidak berhenti. Just in time atau JIT membantu perusahaan mengurangi biaya dan pemborosan dengan mengatur bahan agar datang tepat saat dibutuhkan. Namun ketika terdapat gangguan pemasok, transportasi, atau perubahan permintaan, sistem JIT menjadi rentan karena persediaan yang tersedia sangat terbatas. Selanjutnya, ketahanan rantai pasok memastikan perusahaan dapat tetap beroperasi dan pulih setelah terjadi masalah. Nah, efisiensi ini terbaik bukan berarti persediaan dibuat serendah mungkin, tetapi persediaan dikelola dalam jumlah yang tepat dengan risiko yang dapat dikendalikan. Lanjut ke slide berikutnya. Ini ada studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasusnya dari gangguan pasokan komponen pada Toyota. Nah, pada saat itu Toyota menyesuaikan rencana produksinya karena kekurangan komponen. Gangguan tersebut dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang menghambat operasi beberapa pemasok di Asia Tenggara, ditambah keterbatasan pasokan chip semikonduktor secara global. Chip semikonduktor merupakan komponen penting dalam kendaraan modern. Chip digunakan dalam sistem kendali mesin, sensor, fitur keselamatan, sistem hiburan, dan berbagai teknologi elektronik kendaraan lainnya. Toyota menyampaikan bahwa penyesuaian tersebut berdampak pada sekitar 70.000 unit produksi pada September 2021 dan sekitar 330.000 unit pada Oktober 2021. Nah, di sini dampaknya cukup besar. Jadwal produksi beberapa pabrik harus disesuaikan sebagai lini produksi dihentikan sementara. Jadi kapasitas produksinya menurun dan pengiriman kendaraan kepada pelanggan berpotensi terlambat. Nah, jika kasus ini dianalisis berdasarkan materi sebelumnya, terdapat beberapa poin penting. Saya ambil poin pertama aja. Jadi, dari sisi sistem produksi, kendaraan tidak dapat diselesaikan apabila chip semikonduktor tidak tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa satu komponen penting dapat memengaruhi seluruh proses produksi. Nah, pelajaran dari kasus ini adalah perusahaan perlu menyediakan safety stock secara selektif untuk komponen yang sangat kritis, memiliki pemasok alternatif, melakukan pemantauan kondisi secara berkelanjutan, serta menyiapkan rencana produksi yang fleksibel. Oke, lanjut ke slide berikutnya, slide 13. Nah, di sini ada sesi tanya jawab. Silakan audiens menyampaikan pertanyaan terkait materi yang dibahas. Silahkan Andi Nazwa bertanya. Oke, baik. Jadi, saya ingin bertanya,
Mengapa perusahaan tidak boleh menerapkan JIT secara ekstrim dengan persediaan serendah mungkin? Oke, akan saya jawab. Oh, saya ulangi dulu ya. Mengapa perusahaan tidak boleh menerapkan JIT secara ekstrim dengan persediaan serendah mungkin? Oke, akan saya jawab pertanyaannya. Nah, perusahaan tidak sebaiknya menerapkan JIT secara ekstrim karena tujuan utama JIT bukan hanya membuat persediaan serendah mungkin, tetapi memastikan bahan tersedia tepat pada waktu dan jumlah yang dibutuhkan. Nah, jika persediaan terlalu rendah, perusahaan menjadi sangat beruntung pada pemasok, transportasi, dan ketepatan informasi permintaan. Ketika terjadi keterlambatan pemasok, gangguan distribusi, kelangkaan bahan, atau lonjakan permintaan, perusahaan tidak memiliki cadangan yang cukup untuk mempertahankan kegiatan produksi. Nah, dampaknya itu dapat berupa produksi terhenti, pesanan pelanggan tertunda, dan penjualan menurun dan kepercayaan pelanggan berkurang. Nah, karena itu perusahaan perlu menerapkan JIT secara lebih adaptif. Artinya, perusahaan tetap mengurangi persediaan yang tidak perlu, tetapi menyediakan safety stock untuk komponen penting dan menyiapkan pemasok alternatif sebagai cadangan. Apakah udah jelas jawabannya? Jawabannya sudah cukup jelas, terima kasih. Oke, lanjut ke audiens selanjutnya. Apakah ingin bertanya? Silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gray Melvin Nimantoro dari kelas SIB 6A. Saya mau tanya, dari studi kasus Toyota tadi, kenapa gangguan pemasok di satu wilayah dapat mempengaruhi produksi kendaraan secara global? Terima kasih. Oke, akan saya jawab. Kenapa? Karena gangguan pemasok di satu wilayah dapat berdampak secara global. Karena industri otomotif memiliki rantai pasok yang saling terhubung. Nah, satu kendaraan terdiri dari ribuan komponen yang berasal dari banyak pemasok dan berbagai negara. Walaupun sebagai besar komponen sudah tersedia, proses perakitan tetap tidak dapat diselesaikan apabila satu komponen penting seperti chip semikonduktor itu tidak tersedia. Nah, chip tersebut digunakan untuk berbagai sistem kendaraan, karena itu kekurangan chip dapat menghambat proses produksi kendaraan secara keseluruhan. Apakah jawabannya sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, kesimpulan. Sebagai kesimpulan terdapat beberapa poin utama dari pembahasan ini. Yang pertama, sistem produksi membutuhkan bahan baku, tenaga kerja, teknologi, modal, dan informasi untuk menghasilkan nilai tambah bagi pelanggan. Nah, yang kedua itu, manajemen persediaan sangat penting untuk menjaga ketersediaan bahan dan kelancaran proses produksi. Namun, persediaan harus berada pada tingkat yang seimbang agar tidak menimbulkan biaya berlebih maupun risiko kehabisan stok. Dengan demikian, JT adaptif dapat menjadi pendekatan yang tepat karena menggabungkan efisiensi persediaan dengan kemampuan perusahaan untuk tetap beroperasi ketika menghadapi gangguan. Oke, ini referensi yang saya gunakan dalam presentasi ini berasal dari materi perkuliahan manajemen rantai pasok, buku terkait manajemen operasi dan rantai pasok, serta sumber resmi Toyota mengenai penyelesaian produksi pada tahun 2021. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian audiens, Bapak dosen, dan teman-teman sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.